Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hampir di setiap rakitan, video-video rakitan kayak gini ya, ada aja gitu yang nanya kayak, "Bang, kok pakai komponen mereknya sama sih? Mobo ASRock terus, SSD Adata terus, harddisk WD terus, power supply FSP terus, cooler master terus." Jadi ada beberapa yang nanya-nanya kayak gitu. Jawabannya adalah ya rata-rata owner yang rakit di gua tuh ngambil simpel teman-teman. Kayak cuman nge-screenshot, terus nge-DM gua, "Bang, gua mau rakitan kayak gini dong. Bisa nggak?" Ya gua jawab, bisa. Tapi kalau misalkan ada merek-merek yang tidak ready, paling diganti sama yang ready. ACC nggak? ACC. Ya kurang lebih kayak gitulah, pada diambil simpel aja. Tapi ada juga sih yang request kayak, "Bang, gua punya uang segini, tolong racikin speknya dong, gua ngikut lu." Nah, kadang kalau kayak gitu ya, gua pakai merek yang udah pernah gua pakai karena alasannya adalah ya gue sudah terbiasa kayak model Mobo pakai ASRock, gue udah terbiasa kayak setting-settingnya kayak gitu aja. Dan sebelum lebih lanjut, gue jabarin dulu aja komponen yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Aigo Dark Flash DLM 21 warna putih, Mobo pakai ASRock B560M Pro 4, prosesor pakai i5 11400 yang tray, RAM-nya pakai Teamtech Create 2x8GB, coolernya pakai ID Cooling SE224XT yang basic. Storage pertama ada NVMe dari Adata 256, storage kedua ada harddisk dari WD Blue 1TB, grafik kartu pakai Gainward Ghost 1650, power supply pakai Cooler Master MWE 550, dan tambahan 6 fan warna putih. Dan untuk harga total dari rakitan ini adalah 1269 ya, mendekati 12.7 lah gitu. Oke, kalau lu perhatiin rakitan ini mirip banget sama yang episode berapa gitu ya, episode 54 kalau nggak salah ya. Nah, itu mirip karena si ownernya ya pengennya speknya yang kayak gini gitu loh. Jadi gua ngikut si ownernya aja. Tapi di sini untuk VGA kita ganti merek karena yang ready-nya yang Gainward. Nah, terus untuk prosesor jadi gini, 10400F habis. Adanya 10400 box dan ada si 11400 tray. Gua tanya ke si ownernya mau yang mana. Kalau 10400 box ya begini, dapatnya box set, ada fan, ada ini itu. Kalau yang 11400 itu generasi terbaru, generasi 11, tapi dia tray. Tray itu maksudnya apa? Nah begini nih, yang lu dapat begini, nggak dapat yang lain. Tapi ada juga yang jual opsi tambahan sama cooler ya. Kalau misalkan lu beli model di Nano ya ada kok opsinya, lu mau pilih tray gini doang atau sama cooler. Di sini gua ngambilnya yang tray aja karena coolernya kita pakai yang lain gitu. Oke, nah si ownernya milihnya yang tray dan ya wes, kita akan rakit yang tray. Nah tray itu gini ya, jadi jangan nanya, "Bang, tray itu kayak gimana? Tray itu kayak gimana?" Ya kayak gini. Terus untuk masalah garansi dari prosesor tray itu kayak gimana? Gue dapat jaminan dari Nano kayak gini. Prosesor tray itu prosesor baru ya, dan garansinya resmi dari Nano. Jadi kalau misalkan kenapa-kenapa, selama masa garansinya ada ya, lu bisa tetap pengajuan garansi si prosesor tray ini. Nah jadi nanti di rakitan kali ini kita ngelihat juga nih apakah si prosesor tray ini bener worth it atau tidak. Terus gue juga penasaran kayak ini Mobo B560, kalau pasang i5 Gen 10 kan kita nggak bisa naruh SSD di atas ya, bisanya di bawah. Nah kalau Mobonya ini prosesornya Gen 11, SSD Gen 3 kita bisa taruh di atas atau enggak? Atau tetap kita harus taruh di bawah? Nanti kita lihat ya. Dan tidak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan kita mau rakit, bahan-bahan Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD. Kita pasang prosesor dulu ya. Di sini BTW ada tulisan gitu spidolnya di sininya, gue nggak ngerti, kayaknya ini tanda dari sananya. Oke, ini kita buka segelnya pelan-pelan. Oke, sip. Kita buka. Untuk pertama kalinya saya megang prosesor Gen 11 Plus pertama kalinya. Buset, ini keras amat.
plus pertama kalinya saya megang prosesor tray. Oke. Ya. Sip. Masuk. Selanjutnya SSD dulu. Untuk SSD gue mau pasang di atas dulu. Gue mau cek kebaca apa kagak. Kalau nggak kebaca, ya nanti dianuin lagi. Apa sih namanya? Kok dianuin lagi? Ditukar lagi jadi ke bawah gitu. Oke. Tapi armornya di sini gue belum pasang ya. Gue sampai di mobo kebaca kagak nih SSD. Gitu dulu aja. Kalau nggak kebaca, kita pindahin ke bawah. Oke. Sini pakai baut NVMe-nya. Nah, sebatas kayak gini dulu aja gue mau buat itunya. Wah, tapi dia nggak mau ya. Kagak bisa dihituin coy, dia ininya begitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai si armornya. Nanti ya wes, kalau misalkan nggak kebaca, disegel lagi armornya. Itu aja lah, jangan dibawa pusing, jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah. Nah, kok ini thermal padnya kayak nempel-nempel gitu. Kagok amat. Nah, gue teh maksudnya begitu, susah amat. Kita baut. Ini juga kita baut. Kalau nggak kebaca, nanti si plastik ini saya tempelin lagi ke situ. Tenang aja. Tenang aja. Tukang sekoteng lewat. Oke. Nih sekarang coolernya ya. Teng 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 teng. Btw gue ngerekord jam berapa sih ini? Jam 9. Tukang sekoteng rajin amat, jam 9 udah berangkat, hebat euy. Oke, itu ya. Masih mantap. Kita buka dulu alat dan bahan-bahannya. Masih ingat gak saya pasang ininya ya? Harusnya sih masih ingat. Pertama jelas, masukin ini dulu. Bentar. Sip. Ini dulu tuh pertama. Selanjutnya bagian dudukannya yang hitam. Ingat gua. Tuk. Saking seringnya om pakai ID cooling jadi paham. Oke, ini kalau udah ambil yang ini, yang panjang, yang lurus. Begini nggak ya? Coba kita cobain dulu. Takutnya salah. Oke, bener gak sih? Oke, sip, betul ya. Tuh, benar, kawan-kawan. Set, 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 set. Ini kalian nonton ini tanggal berapa ya? Harusnya sih di akhir-akhir bulan. Oke. Sok pastiin semua merapat dengan mantap. Masukin lagi. Kita buka plastik kematiannya. Blah. Terus ini thermalnya. Si titik segitu aja cukup.
Bang, biasanya X, biasanya segitiga, bulat, X, kotak. Bebas, nggak ada aturan baku dalam pemasangan pasta. Seterah Anda, yang penting mah pasta dan si HSF-nya menempel. Terus kencengin, nggak usah sampai mantep banget, sampai nggak bisa muter aja, nggak usah dipaksa kayak mau ngebaut apaan tahu. Oke, udah masukin dulu. Sekarang fan-nya set. Fan-nya kita pasang bagaimana nih? Begini ya. Dirapihinnya nanti aja kabel-kabelnya. Penting pasang dulu. Gini aja ya. Coba maksudnya biar kabelnya nggak terlalu melintang panjang gitu dia. Segini cukup. Nah, jadi diatur teman-teman, dikirata kira-kira nyata cukupnya sepanjang apa nih? Segini cukup gak? Segitu cukup gak? Gitu. Satu udah. Sekarang fan yang satu lagi. Ini segini. Yep. Ding 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 ding. Ini fan termasuk bagus teman-teman ya, di harganya yang 400-an dapat 2 fan. Ini udah gokil sih. Salah. Ini kan ngadepnya begini ya, kenapa pasang besinya ngadep ke sono, ke sini Om. Nah. Gimana sih kalian? Nyalahin. Aduh. BTW kalian yang nonton channel gua tuh umurnya pada berapa sih? Apakah masih sekolah, udah kerja, menganggur kah, atau apa? Ini kayaknya gua ganti lagi deh. Jadi biar nggak panjang-panjang ting. Lagi musim PPKM gini, udah pada bisa jalan-jalan belum kalian? Pengen jalan-jalan lagi ya, seru kali ya jalan-jalan gitu ya. Mana kek? Kalau gue lebih seneng ngider cari makan. Bogor, Cibinong, lumayan tuh makan, tempat makan banyak yang enak. Tapi pada tutup sekarang. Kecewa kita. Oke, ini colok ke sini. Terus yang ini colok ke sebelahnya aja deh. Terus ini colok ke sini. Ini nanti gue pikirin lagi kalau misalkan berantakan, ini gue kabel tis aja lah ya. Kayaknya bakal di kabel tis lagi sama gue. Oke, ini sementara dulu dah ya. Oke, ini memorinya. Ngoceh mulu lu kan. Gue kadang sekarang paling nontonnya YouTube, Netflix. Lagi nonton. Kalau di YouTube nontonnya Om Deddy, nontonnya Radit, nonton apa lagi tuh? Di YouTube nontonnya video-videonya Mas Yanin tuh, GTA. Seru anjir ngedengerin Mas Yanin bercerita macam dongeng gitu. Kembali lagi di Yanin Channel, mengumpas misteri-misteri yang ada di GTA. Seru tuh channelnya. Wah, ini kalau misalkan SSD yang kebaca ribet juga ngebukanya. Ya wes teman-teman, ini udah ya. Mau bawa prosesor, RAM, cooler, SSD sudah kepasang. Mari kita testing menyala. Oke teman-teman, ini dia, kita udah siap untuk testing nyala ya.
sudah semua dicolokin, 24 pin, 8 pin, 6 pin, USB, front panel, USB 3 semua udah dicolok, monitor udah nyala, pakai stop kontak yang ada on off-nya dan bismillahirrahmanirrahim menyala. Sip, muter ya. Kita langsung pencet tombol delete aja. Biar masuk ke BIOS. Sip, sudah masuk. Ini akan menjadi penentuan nih. Ayo. Masuk. Dor. Oke. Sudah kebaca ya. i5 11400 di Mobo B560, RAM 2x8 3200. Ini gue tidak overclock ya, jadi tidak nyalain XMP, dia auto 3200. Tada! Dan SSD-nya terbaca di atas. Oke, jadi di sini saya simpulkan kesimpulan pertama, kalau mau pakai SSD Gen 3 di Mobo B560 dan pengen pasang di atas, prosesornya kudu prosesor Gen 11. Kalau Gen 10 dipasang di atas, dia kagak nyaut, kudu di bawah. Nah, tapi ini catatan lagi, karena ini SSD-nya Gen 3, walau dipasang di atas, kecepatan yang diampu atau kecepatan yang dikuasai SSD-nya, kok yang dikuasai, yang di apa ya? Ya kalian paham lah. Yang dapat dikeluarkan oleh SSD-nya adalah kecepatan Gen 3-nya. Dia walaupun ditaruh di atas nggak akan ngikut kecepatan Gen 4-nya. Nah, sekarang untuk jadi penentuan, saya mau coba install Windows. Apakah terbaca di Windows-nya atau tidak? Oke, mari kita install Windows. Ya, kita udah di Windows ya. Kita lihat, kita next, install now. Digiding. I don't have product key. Windows 10 Pro. Kita masih pakai Windows 10 aja ya. Accept the license. Advanced, custom install Windows only, advanced, dan boom, bisa teman-teman. Ya, sebuah ilmu akhirnya kita dapatkan lagi dari rakitan ini. Jadi buat teman-teman yang punya SSD Gen 3 dan Mobo B560, kalau lu pengen pasang si SSD Gen 3-nya di slot paling atas alias slot hyper ya, bukan slot yang ultra, prosesornya kudu Gen 11. Kalau prosesornya Gen 10, lu nggak bisa masang di hyper, tapi bisanya masang di ultra seperti yang kita sudah lakukan seperti biasa di sebelum-sebelumnya. Oke, beres ini, ya masukin power supply ke casing. Oke, ini biarkan saya selesaikan dulu. Oke, mantap. Tuh, rakit-rakit gini dapat belajar baru, bro. Gua tuh dapat ilmunya dari praktek kayak gini, bukan kursus komputer gitu. Gua bukan anak komputer, bro. Gua bisa karena alam menuntun. Gaya banget alam menuntun. Oke, teman-teman, casing udah dirapihin sama gue ya. Gue pasang backplate, Windows udah kelar. Sekarang kita mau masang power supply. Dari kemarin kan kita rakit di meja. Sekarang kita main lesehan lagi. Oke, ganti-gantian aja. Kalau mau rakit di luar rumah udah tengah malam, tapi kalau siang juga ngapain lah, berisik. Oke. BTW gue ganti obeng. Gak penting juga sih, cuman ini enak aja kalau mau dipanjangin, set tinggal panjangin. Nah, kalau mau dipendekin tekan. Ini nggak penting juga sih. Soalnya di kemarin banyak nanya, obengnya pakai apa bang? Pakai obeng Amerika, tapi sekarang udah nggak Amerika lagi. Apa dong? Nggak ada birunya. Mana nih lubangnya? Nah. Yang penting mah bisa dipakai gitu. Gue mah mau obengnya obeng Amerika kek, obeng apa kek, Jakemi, obeng apa? Murah tahu kayak gini 3.000-an apa 5.000-an gitu. Gua beli stop kontak sekalian ada obeng, ya udah. Soalnya obeng yang itu nggak enak. Yang Amerika yang kemarin magnetnya kayak tidak menarik gitu, napa? Alasan aja gitu mau gua. Ya oke, PSU udah kepasang. Mari kita pasang motherboard ke dalam casing.
Motherboard udah, kabel SATA gue udah duluan, sama 8 pin juga udah beres. Ini gue mau masang 6 buah fan ya, 3 depan, 2 atas, 1 belakang. Mari kita pasang. Enam buah fan sudah kelar gue pasang ya. Sekarang gue akan memasang hard disk sekaligus dengan apa namanya, kabel manajemennya. Oke. Oke, kabel manajemen udah ya teman-teman. Ini cukup rapi lah. Ini semua lewat sini, ini lewat sini, dan semua ngumpul di bawah sini. Ini clean lah, mantap. Oke, part yang terakhir yang akan kita pasang adalah graphic cardnya, si Gainward Ghost 1650. BTW di sini casingnya udah gua buka ya. Jadi gua tinggal masukin VGA-nya aja. Dan ini masih dibaut, pinggirnya masih keras. Habis ini akan ada testing nyalanya ya teman-teman. Oke. Nah, mantap. Sip, kita tes nyala dulu. Oke teman-teman, kita udah siap mau tes nyala ya. Tuh lihat, wih clean abis. Kabel cuma di pojok sono, di sini mah pada di bawah. Ih rapi coy. Oke, siap-siapin ya semua monitor dan kawan-kawannya ya. Colok pakai stop kontak yang ada on off-nya wajib. Ya, kabel PSU, kabel HDMI ke VGA ya, karena kita pakai VGA. Oke. Semua colok USB mouse, keyboard, WiFi USB. Kalau lu pakai WiFi USB ya, kalau lu pakai keyboard wireless colok aja. Kalau nggak pakai yang wireless, pakai kabel ya coloknya ke situ atau ke atas juga bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Dor. Oke teman-teman, sudah menyala, sudah masuk. Habis ini akan ada preview PC-nya beserta testingnya ya. Sip, mantap tuh. Selamat menikmati. Sebelum ke preview, jadi gue ngebuka kristal di Smart ya. Dan kenapa hasilnya malah 500 Mbps padahal ini adalah SSD NVMe. Nah, kalau kasusnya gini, saya mau coba pindahkan dulu ke bawah ya, ke Ultra M.2. Kalau misalkan di Ultra M.2 hasilnya di atas 1500, berarti ya akan lebih maksimal tetap menggunakan di Ultra. Kocak aja gitu, masa kita udah pakai di atas ternyata setelah bisa kebaca hanya 500 Mbps-an. Ini gue pindahin dulu ke bawah ya. Oke, NVMe udah gue pindahin ke bawah dan ini gue lagi jalanin kristal di Smart. Anda lihat 2000. Di sini gue kira tadi yang light ya, ternyata ini yang Pro, karena yang Pro itu memang speednya di 2000-an ya teman-teman. Jadi dari video ini kita belajar dua kali. Yang pertama, ketika pakai Mobo B560, Mobo yang khusus Gen 11, terus pakai prosesor Gen 11,
Terus SSD NVMe ditaruh di slot yang hyper, di slot NVMe yang atas. Apakah bisa? Apakah terbaca? Ya, dia bisa, dia terbaca. Mau install Windows dia bisa. Tapi pada saat testing kecepatan di aplikasi Crystal di Smart, dia tidak maksimal karena seharusnya yang ada di atas itu adalah SSD Gen 4 ya. Jadi mau tidak mau kita harus turunkan lagi ke bawah karena tempatnya memang di bawah Ultra M.2 biar hasil biar hasil testingnya, hasil kecepatannya dia maksimal pol gitu. Nggak usah gengsi, gue pengen di atas kan, biar di atas gitu biar keren. Tapi kalau speednya lambat ya buat apa? Jadi dapat disimpulkan kalau lu pengen maksimal di slot yang atas, slot yang M.2 Hyper, pakailah SSD Gen 4. Oke. Habis ini lu lihat previewnya ya. Tapi di previewnya gue belum ganti SSD-nya ke bawah. Kita record lagi deh previewnya, oke? Selamat menikmati.